Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelly, NIM H0318311 dari kelas Pendidikan Biologi A 2018 Universitas Sulawesi Barat. Nah, untuk memenuhi mata kuliah micro teaching, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan menggunakan 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, apa saja itu? Pertama, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian kedua, yaitu keterampilan bertanya. Kemudian ketiga, keterampilan memberikan penguatan. Kemudian keempat, keterampilan menjelaskan. Kemudian kelima, keterampilan mengelola kelas. Keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan individu. Kemudian ke-8, keterampilan mengadakan variasi. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, untuk video yang lebih lengkapnya lagi, silahkan dinonton video ini ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Di sini sebelum memasuki mata pelajaran, alangkah baiknya agar ketua kelas mempersiapkan kelasnya. Silakan ketua kelas. Beri salam pada Bu Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Nah, sebelum kita masuk pertemuan kedua ini, yaitu mengenai sistem reproduksi manusia. Nah, Ibu akan bertanya mengenai materi kemarin, pertemuan lalu, mengenai reproduksi. Nah, ada yang tahu apa itu reproduksi? Rian, ada yang tahu? Reproduksi adalah terjadinya secara seksual. Nah, betul sekali. Kemudian ada lagi yang tahu apa reproduksi? Ayo, Bu. Nah, silakan. Proses terjadinya individu baru. Nah, betul sekali ya, bahwa reproduksi ini terjadi secara seksual. Seksual artinya itu terjadi secara dalam. Dia terjadinya di dalam. Kemudian betul sekali kata Idil tadi bahwa reproduksi itu terbentuknya individu baru. Artinya pertemuan atau bersatunya antara sel kelamin jantan yaitu sperma dan sel kelamin betina yaitu sel telur. Nah, artinya ini di sini mengenai proses terbentuknya individu baru. Misalkan contohnya Bapak dan Ibu Idil. Nah, di situ mereka melakukan proses seksual. Nah, kemudian akan melahirkan Idil. Nah, Idil ini adalah individu baru dari ayah dan ibunya. Nah, begitu. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan mengenai alat reproduksi pada manusia. Nah, alat reproduksi manusia itu terbagi menjadi dua. Ada sel kelamin jantan dan ada sel kelamin betina. Nah, di sini untuk sel kelamin jantannya alatnya itu seperti gambar ini, bisa dilihat. Bisa, Bu. Nah, di sini pertama itu ada gambar penis. Nah, gambar penis itu seperti ini. Nah, diperhatikan ya karena nanti Ibu akan memberikan tugas. Jadi di sini ada gambar penis. Nah, bisa dilihat gambar penis bagaimana? Nah, kemudian alat reproduksi lainnya itu ada uretra. Uretra ini yang ini. Kemudian ada skrotum. Skrotum ini yang meliputi testis. Dia ini sebagai pelindung testis. Kemudian ada testis. Testis ini tempat sel sperma, terbentuknya sperma. Nah, kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini untuk mengalirnya sperma menuju penis. Nah, kemudian ada epididymis, ada kelenjar prostat yang ini, kemudian kelenjar ejakulasi, kemudian vesicula seminalis. Nah, ini adalah alat dari reproduksi laki-laki. Nah, untuk alat reproduksi wanita, gambarnya itu seperti ini. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Nah, bisa dilihat kan
Kemudian pada alat reproduksi wanita ini ada yang namanya labia mayor dan labia minor. Labia mayor itu ini bibir dari vagina. Kemudian ada lubang vagina, tahu lubang vagina yang ini. Kemudian ada labia, ada anus, kemudian ada ada uterus, ada ovari, ada endometrium, ada serviks, ada lubang vagina. Nah, seperti itu. Kemudian ada kacang-kacangnya. Kacang-kacangnya ini tempat pusat dari rangsangan wanita. Seperti itu. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai materi sistem reproduksi ini, Ibu akan bertanya. Nah, ada yang tahu apa itu reproduksi? Silakan, Ardi. Reproduksi adalah Ada berapa alat reproduksi manusia? ada 2, Bu. Ya, silakan, apa saja itu? Yaitu berkelaminan laki-laki dan berkelaminan perempuan. Nah, betul sekali ya. Ada 2 sel kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu sperma dan sel telur. Kemudian ada yang tahu? Saya akan bertanya kembali kepada Akbar. Apa sih fungsinya dari skrotum ini? Nah, apa fungsi dari skrotum ini? Berfungsi sebagai tempat bergantunnya testis. Nah, betul sekali ya, bahwa skrotum itu berfungsi sebagai tempat bergantunnya testis. Nah, ada apa, Ijin? Kok ribut? Ada, Bu. Nah, jangan ribut ya, karena apabila seorang guru menjelaskan, maka anak-anak tidak boleh ribut. Kalau ribut nanti apa yang masuk ke otaknya? Nggak ada. Nggak ribut aja, nggak ada yang masuk, apalagi ribut. Ibu. Nah, kemudian di sini Ibu akan membagi kelompok. Nah, ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Untuk kelompok 1 itu Idil dan Rian. Untuk kelompok 2 Ardi dan Akbar. Nah, kelompok 1 akan membahas mengenai fungsi dari alat reproduksi laki-laki. Nah, kemudian kelompok 2 akan membahas mengenai fungsi dari alat kelamin wanita. Nah, untuk kelompok 1 silahkan berdiskusi, dan kelompok 2 berdiskusi dengan kelompoknya untuk mencari materi mengenai fungsi dari alat reproduksi masing-masing. Ibu berikan waktu 5 menit. Nah, silakan mencari. Jika waktunya sudah cukup, Ibu akan menyuruh siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Bentuk kelompok. Sudah, Bu. Nah, waktunya sudah habis ya, 5 menit. Nah, untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya mengenai alat reproduksi laki-laki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alat reproduksi laki-laki. Alat laki-laki terdiri dari jenis testis. Testis disebut juga dengan buah zakar. Testis merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan agar dapat 36,7 derajat Silakan melanjutkan pemaparannya. agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, testis terletak di luar tubuh, di dalam suatu kantong yang disebut skrotum.
Ukuran dan posisi testis sebelah kanan dan kiri berbeda. Setelah berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Nomor 3, vas deferens. Vas deferens adalah sebuah tabung yang membentuk dari otot. Vas deferens membentang dari epidimis ke uretra. Saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara yang mengenai alat reproduksi laki-laki. Silakan. Epididymis. Epididymis adalah saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Alat ini mempunyai bentuk berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. 5. Vesicula seminalis. Alat berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. 6. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar. 7. Uretra. Uretra merupakan saluran sperma dari urine. Uretra berfungsi membawa sperma dan urine keluar tubuh. 8. Penis. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya. Disebut prepotium. Kulit ini diambil secara operatif saat melakukan sunat. Sudah, Bu? Nah, benar sekali ya. Kemudian untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai alat reproduksi wanita. Nah, silakan kelompok 2. Alat reproduksi wanita ada 3. 1. Vulva. 2. Vagina. 3. cervix. Vulva merupakan daerah yang menghubungi vagina. Vagina adalah salut yang elastis, panjangnya sekitar 8 sampai 10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui darah pada saat industri dan merupakan jalan lahir. 3. Cervix disebut juga dengan mulut rahim. Cervix ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina. Saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara Ardi. 4. Rahim disebut juga uterus. Alat ini memiliki peranan yang besar dalam reproduksi wanita. 5. Ovarium. Ovarium menghasilkan ovum. Ovarium disebut juga dengan induk telur. Letak ovarium di sebelah kiri dan kanan. Lubang perut bagian bawah. 6. Tuba politi. Aduh. Coba polisi apa? Disebut juga dengan saluran telur. Betul sekali ya, pemaparan dari kelompok 2 cuman kurang puas, kurang bagus penjelasannya, tapi ya tidak apa-apa. Nah, sekarang karena sudah waktunya untuk pulang, waktunya sudah selesai. Nah, di sini ibu akan membagikan materi pembelajaran handout. Nah, di sini ibu mohon untuk dipelajari di rumahnya masing-masing ya.
Nah, silakan ketua kelas untuk membagikan materi pembelajarannya. Nih. Ya, Bu. Nah, karena waktunya sudah habis, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya agar kita pulang hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih.